Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita bersyukur kepada Allah, pagi hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah, Allah masih memberikan waktu luang untuk bisa hadir di majelis ilmu. Di saat banyaknya orang yang mengaku sibuk sampai tidak sempat hadir di majelis ilmu. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita, serta ilmu yang Allah berikan kepada kita ini menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menyelamatkan kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita rindukan syafaatnya, dan mudah-mudahan kelak kita semua Allah kumpulkan dengan beliau di surganya sebagai sebaik-baik umatnya yang mampu meneladani budi pekertinya. Dan kita berharap mudah-mudahan kita bisa menebarkan dakwah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Allah itu memiliki sifat mahabbah, sifat cinta. Tidak semua tapi mendapatkan kecintaannya. Ada beberapa orang yang memang dicintai oleh Allah, sebagaimana ada beberapa orang yang dibenci oleh Allah. Sebagaimana sifat yang Allah titipkan pada diri kita, kita memiliki sifat cinta, kadang kita juga memiliki sifat benci, marah, tidak peduli, dan lain sebagainya. Nah, siapa yang dicintai oleh Allah? Dan alangkah beruntungnya mereka, sehingga kehidupannya, keberadaannya diterima oleh penduduk bumi sebagai orang yang diridhoi oleh Allah, radiyatan mardiyah. Maka untuk bisa mewujudkan cintanya itu tidak mudah. Ada yang berusaha mendapatkan cintanya Allah dengan selalu bersuci, selalu menjaga wudu misalnya, batal wudu, batal wudu, batal wudu. Dia berharap dalam keadaan suci itu hatinya lebih tenang, dalam keadaan suci itu dirinya lebih terjaga, dalam keadaan suci itu sampai nanti meninggal dunia dalam keadaan suci, sehingga Allah mencintainya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya, termasuk juga mensucikan zahirnya dengan banyak berwudu atau jaga wudu, dengan memperbanyak qiyamul lail untuk membersihkan hatinya, menjaga keikhlasannya. Ini adalah cara-cara kita untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kita bahas pagi hari ini adalah tanda orang-orang yang dicintai oleh Allah. Setidaknya ada 5 tanda, 5 bukti Allah itu mencintai kita. Dan mudah-mudahan kelima-limanya ini ada pada diri kita. Kita termasuk orang yang benar-benar dicintai oleh Allah. Karena orang yang dicintai oleh Allah, cirinya ada 5. Yang pertama kata Nabi, orang yang dicintai oleh Allah, maka keberadaannya diterima di bumi ini. Keberadaannya diterima di bumi ini. Keberadaan kita ini diterima atau tidak di bumi bisa kita rasakan sebenarnya. Mulai dari banyaknya orang yang mencintai, mulai banyaknya orang yang menerima, mulai banyaknya orang yang perhatian. Ini ciri keberadaannya diterima oleh Allah. Begitu pula sebaliknya, ada orang yang keberadaannya tidak diterima di bumi. Seolah-olah bumi tidak mau didekati sama dia. Kemana-mana ditolak sama bumi. Sampai dikuburkan pun ditolak sama bumi. Jasadnya tidak bisa dimasukkan dalam liang lahat. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa ketika Allah mencintai seseorang, dia tidak tinggal diam. Allah tidak diam kalau dia cinta dengan seseorang. Sama dengan kita. Kalau kita mencintai seseorang, jangan diam. Ungkapkan. Mencintai suami, jangan diam. Ungkapkan. Mencintai anak, jangan diam. Ungkapkan. Sampaikan. Bisa secara langsung, bisa melalui orang lain.
Allah pun sama. Kata Nabi, innallaha idza ahabballahu al-'abda nada Jibril. Allah itu kalau mencintai seseorang, Allah panggil malaikat Jibril. Allah panggil nih Jibril. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahbibhu. Kata Allah kepada Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai seseorang. Disebut namanya sama Allah. Siapa yang dicintainya itu? Fa'ahbibhu, maka cintailah dia. Ternyata kalau ada seseorang yang dicintai oleh Allah, tidak hanya Allah semata yang mencintainya, tapi Allah juga perintahkan malaikat Jibril untuk mencintainya. Fa'ahbibhu, cintai dia. Kita ini termasuk yang dicintai atau sebaliknya? Kalau Allah cinta kepada kita, Jibril juga cinta kepada kita. Fanada Jibril, tidak berhenti di situ. Maka malaikat Jibril kemudian memanggil semua penghuni langit. Yang pertama kali dipanggil itu penghuni langit. Siapa penghuni langit itu? Para malaikat. Para malaikat dikumpulkan oleh Allah, diminta persaksiannya. Kata malaikat Jibril, ini pemimpinnya para malaikat. Jibril mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Kata malaikat Jibril di hadapan semua malaikat-malaikat yang tidak kita lihat tuh, yang di langit. Kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah telah mencintai seseorang. Disebutkan siapa namanya. Maka kalian harus mencintainya. Malaikat-malaikat, semua malaikat yang di langit mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Sehingga semua malaikat mencintainya. Maka kata Rasulullah, wa yuhibbuhu, semua mencintainya, dan semua penduduk langit dan bumi juga mencintainya. Tidak hanya penduduk langit, termasuk penduduk bumi. Siapa penduduk bumi? Ya kita-kita manusia. Termasuk juga binatang-binatang. Fayudha'u lahul qabul, maka keberadaannya diterima oleh bumi. Jadi cintanya Allah itu dahsyat sekali. Orang itu kalau sudah dicintai oleh Allah, maka semua akan mencintai. Malaikat, mulai dari malaikat, kemudian seluruh penghuni langit, penghuni bumi, sampai keberadaannya diterima. Hidupnya bahagia, punya banyak kawan, punya banyak sahabat, tidak dikucilkan, tidak dijauhi, apalagi tidak diusir, diterima. Sama dengan kalau kita misalnya diterima di masyarakat, hidup rukun, damai, sejahtera, senang nggak kita? Senang. Coba kalau seandainya keberadaan kita tidak diterima oleh mereka, kita lagi susah nyari apa, nggak bisa. Kenapa? Karena dihalangi oleh tetangga kanan kiri kita. Tidak bebas, hidupnya tidak bahagia. Tapi kalau keberadaan kita diterima oleh masyarakat, kita tidak minta, mereka datang ngasih sesuatu kepada kita. Kita punya hajat, mereka tidak diminta, gotong royong bantu kita. Sampai misalnya kita keseripahan, ada keluarga kita yang meninggal dunia, bukan hanya satu kampung, bahkan satu kecamatan, satu kabupaten berduyun-duyun memberikan ucapan bela sungkawa dan membantu kita. Orang yang keberadaannya diterima di bumi merupakan tanda bahwa dia dicintai oleh Allah. Yang kedua, orang itu kalau dicintai oleh Allah, maka dia akan dimudahkan di dalam mempelajari atau mendalami ilmu agama. Termasuk dimudahkan menghafal Quran. Kalau tadi pertanyaannya 15 ayat surat Al-Mulk, enggak terima 15, 30 ayat dihafalkan. Bahkan tidak hanya Al-Mulk, termasuk al-al yang lain juga dihafalkan. Dimudahkan oleh Allah. Niatnya menghafal Al-Mulk, tapi kebablasan. Sampai semua juz 29 dihafalkan. Niatnya hanya menghafal An-Naba, tapi ternyata sampai surat An-Nas 1 juz. Oh, berarti dia memang dicintai oleh Allah. Begitu pula sebaliknya. Kita yang hafal nggak hafal apa, satu ayat baru saja dihafalkan, Qurannya ditutup sudah lupa lagi. Maka kita harus berusaha untuk mendapatkan cintanya. Berusaha untuk mendapatkan cintanya Allah dulu. Tidak minta dikasih. Sama dengan kita ini, ibu-ibu kalau disayang suami, nggak usah minta dikasih.
Kata suamiku, tahu yang kau mau. Dikasih sama suami. Allah pun sama. Ciri yang kedua, orang yang dicintai oleh Allah, maka dia dimudahkan di dalam mendalami ilmu agama. Dimudahkan semudah-mudahnya. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, Innallaha yu'tid dunya may yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah itu memberikan dunia kepada orang-orang yang dicintainya dan juga kepada orang-orang yang tidak dicintainya. Jadi kalau hanya urusan dunia, siapapun dikasih sama Allah. Mau orang baik, mau orang jahat, dikasih sama Allah. Mau orang yang taat beribadah atau pelaku ahli maksiat, tetap dikasih dunia sama Allah. Bahkan mungkin jatah mereka lebih banyak daripada yang rajin-rajin ke masjid. Dunia nggak ada nilainya di sisi Allah. Tidak ada harganya di sisi Allah. Maka Allah kasihkan dunia itu kepada siapapun. Kepada orang yang dicintainya atau kepada orang yang tidak dicintainya. Dikasih dunia. Mau berapa silahkan, kata Allah. Bahkan diujo sama Allah. Atau diujo. Dilulu. Terserah. Dikasih sebanyak-banyaknya. Yang kadang membuat iri orang beriman. Loh, saya itu rajin sholat, duha, rajin baca Al-Waqi'ah. Utang gak lunas-lunas, malah nambah utang lagi. Sementara lihat temannya yang nggak pernah sholat, yang nggak pernah pengajian, kok ganti, gonta-ganti, mulai dari ganti, semuanya berganti. Ini yang membuat kita iri. Padahal dalam hadis qudsi itu Allah nyatakan dunia dikasihkan sama Allah kepada siapapun, baik kepada orang yang dicintainya maupun yang tidak dicintainya, dikasih. Akan tetapi perhatikan ini. Wa innallaha la yu'tid din illa liman yuhib. Dan tidaklah Allah memberikan ilmu agama kecuali hanya kepada orang-orang yang dicintainya saja. Kalau dunia semua dikasih sama Allah. Mau banyak atau sedikit dikasih sama Allah. Karena dunia nggak ada harganya di mata Allah. Tapi kalau agama ini, kata Nabi, tidaklah diberikan oleh Allah kecuali hanya kepada orang-orang yang dicintainya saja. Jadi yang hadir di majelis duha sahaja ini orang-orang yang dicintai sama Allah. Karena kalau tidak dicintai oleh Allah, nggak bakal kesini, paling nyebrang jalan ke Pakuwon. Kalau pengajian ya pengajian. Tapi orang yang hadir di majelis ilmu, orang yang tiap hari berusaha mendalami ilmu agama, mulai menghafalkan Al-Quran, termasuk juga belajar bahasa Arab. Mungkin ada yang belajar bahasa Arab, ada yang baru mulai belajar tahsin, gigi tinggal 3 belajar tahsin. Luar biasa perjuangannya. Tapi hatinya tergerak untuk belajar, bersungguh-sungguh di dalam mendalami ilmu. Maka itu, kata Nabi, ciri orang yang dicintai oleh Allah. Karena tidaklah Allah memberikan ilmu agama ini kecuali hanya kepada orang-orang yang dicintainya. Maka fama yu'tillaha dina fahuwa faqad yuhibbu. Siapa yang Allah berikan ilmu agama kepadanya, maka sungguh dia adalah orang yang benar-benar dicintai oleh Allah. Maka pantaskan diri, ibu-ibu, perbanyak kita hadir di majelis ilmu. Ngaji di mana-mana, ngaji dengan siapa saja, belajar apapun, mau fikih, mau hadis, mau ulumul Quran, mau tafsir, mau akhlak, tazkiyatun nafs, bahkan tahsin Quran, kita pelajari. Menghafal hadis, menghafal ayat, belajar mungkin juga kosakata bahasa Arab, meskipun lolala, lupa-lupa, tidak apa-apa. Yang penting kita tetap belajar. Berusaha untuk memantaskan diri. Dengan kita belajar itu, kita berusaha menjadi orang yang dicintai oleh Allah, sampai Allah benar-benar mencintai kita dengan tampak dari kesungguhan kita untuk mendalami ilmu agama. Itu yang kedua. Ciri yang ketiga, kata Nabi, orang itu kalau semakin dicintai oleh Allah, kalau dia semakin dicintai oleh Allah, maka doa-doanya dikabulkan. Begitu mudahnya doanya dikabulkan oleh Allah. Bahkan belum sempat angkat tangan, baru terbesit dalam hati,
Udah kejadian. Doanya dikabulkan oleh Allah. Dalam hadis yang panjang Rasulullah mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu ilaihi." Tidaklah seorang hamba berusaha mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan atau mengerjakan ibadah-ibadah wajib, ibadah puasa, misalnya sholat wajib, haji dan seterusnya, melainkan aku akan mencintainya. Dan barang siapa yang juga mengerjakan amalan-amalan sunnah, duhanya, rawatibnya, qiyamul lailnya, termasuk puasa sunnahnya, yang sunnah-sunnah dia kerjakan, maka aku akan lebih mencintainya. Dan siapa yang dicintai oleh Allah, dalam hadits qudsi itu Allah katakan, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan menjadi telinganya, di mana dia mendengar dengan telinga itu. Wa kuntu basarahu alladhi yabsuru bih. Aku akan menjadi penglihatannya, di mana dia melihat dengan matanya itu. Saking dekatnya Allah sama dia. Wa kuntu yadahu allati yabtishu biha. Aku juga akan menjadi tangannya, di mana dia bergerak, mengayunkan, bahkan memukul dengan tangan itu. Wa kuntu rijlahu alladhi yamshi biha. Dan aku akan menjadi kedua kakinya, di mana dia berjalan dengan kedua kakinya itu. Nah, perhatikan hadis ini. Orang yang dicintai oleh Allah, kata Nabi, wala in sa'alani la u'tiyannahu. Jika dia meminta kepadaku, berdoa kepadaku, niscaya doanya langsung aku kabulkan. Wala in ista'adzani la u'idhannahu. Dan jika dia memohon perlindungan, pasti akan aku lindungi. Ciri yang ketiga, orang itu kalau sudah dicintai Allah, kalau Allah itu sudah mencintainya, maka doa-doanya tidak ada yang tertolak. Hati-hati dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sekali dia minta sama Allah, langsung dikasih. Sekali angkat tangan, langsung dikabulkan doanya. Ini yang ketiga. Berarti kalau selama ini doa-doa kita belum juga dikabulkan oleh Allah, kita belum mendapatkan makom itu. Kejar terus, dapatkan terus. Perbanyak kita berdoa, perbanyak mengerjakan ibadah wajib, dan sempurnakan dengan yang sunnah. Karena orang yang mengerjakan ibadah wajib, kemudian disempurnakan dengan yang sunnah, maka Allah akan mencintainya. Sampai semua doanya dikabulkan oleh Allah. Perlindungannya dikabulkan oleh Allah. Tidak ada yang tidak dikabulkan. Meskipun doa itu kadangkala diubah oleh Allah dalam keadaan yang tidak dia ketahui sebelumnya, tapi menyelamatkannya, melindunginya, atau diubah dalam keadaan yang lain. Kadang juga doa itu ditunda oleh Allah, baru dikabulkan nanti di akhirat. Tapi bagi orang ini, orang yang ketiga ini, meskipun nanti di akhirat dia juga dapat terkabulnya doa, namun di dunia doanya juga disegerakan. Jadi orang yang beriman itu doanya dikabulkan sebanyak 2 kali. Dikabulkan di dunia, juga nanti dikabulkan di akhirat. Jadi jangan khawatir. Kita berdoa misalnya sama Allah, kok di dunia dikabulkan, maka di akhirat nanti juga akan dikabulkan. Kalau kita beriman. Tapi orang yang tidak beriman, kalau dia berdoa, kemudian dikabulkan, maka terkabulnya hanya di dunia. Di akhirat, wa ma lahum fil akhirati min nasib. Tidak dikabulkan. Ini doanya orang yang beriman dikabulkan 2 kali. Dan setiap dia berdoa, ini bukan istidraj ya, tapi tanda Allah itu cinta padanya. Kadang memang untuk membedakan orang yang dicintai Allah atau orang yang dilulu istidraj itu sangat tipis sekali bedanya. Sama-sama berdoa nih. Si A berdoa langsung dikabulkan. Belum minta langsung dikasih. Tapi ibadahnya lelet. Malam nggak pernah bangun. Bahkan mungkin sholat wajibnya, sholat berjamaahnya masih morat-marit berantakan. Tapi kok setiap minta dikasih. Tiap minta dikasih. Hati-hati, itu bukan Allah cinta padanya. Tapi itu adalah istidraj.
Sedangkan yang kedua, si B ini ibadahnya rajin, yang wajib dijaga, yang sunnah juga dipelihara, dia berdoa, dikabulkan oleh Allah doanya, maka yang kedua inilah yang sebenarnya dicintai oleh Allah. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, tanda orang yang dicintai oleh Allah, maka hidupnya akan dipenuhi dengan ujian demi ujian. Semoga kita termasuk yang ketiga ini. Enggak ada yang mengamin. Kalau yang pertama amin, kedua amin, ketiga kok sepi. Yang keempat ya, yang keempat. Mudah-mudahan bukan termasuk yang keempat. Kita masih takut soalnya. Ciri orang keempat yang dicintai oleh Allah, maka hidupnya akan dipenuhi dengan ujian. Dia akan senantiasa diuji oleh Allah dengan tujuan untuk membersihkannya, dengan tujuan untuk mensucikannya, dengan tujuan untuk menghapuskan dosa-dosanya. Maka Allah hapuskan kesalahannya, Allah bersihkan jiwanya, diantaranya adalah dengan ujian. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Inna min 'idhamil jaza ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala balasan di sisi Allah tergantung dari beratnya cobaan ujian yang dialami oleh seseorang. Jadi balasan Allah, pahala yang Allah berikan kepada seseorang itu tidak sama, melainkan tergantung dari beratnya cobaan yang diderita. Kalau ujiannya kecil, pahalanya sedikit. Kalau ujiannya berat, besar, pahalanya juga besar. Inna min 'idhamil jaza ma'a 'idhamil bala. Allah Maha Adil. Besarnya pahala tergantung dari beratnya ujian. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah, idza ahabballahu qauman, apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Allah menimpakan cobaan kepada mereka. Allah akan timpakan bencana kepada mereka. Faman radiya falahur ridha, maka barang siapa yang ridho, ikhlas menerima, dia menerima takdir dengan penuh kesabaran, falahur ridha, maka Allah ridho kepadanya. Akan tetapi faman sakhita falahu sukhtu, siapa yang tidak ikhlas, tidak terima, tidak ridha, maka Allah juga tidak ridha. Maka orang yang keempat ini, walaupun ujiannya berat, baik itu ujian yang datang dari orang terdekatnya, keluarga sendiri, maupun ujian yang datang dari orang lain, pihak ketiga, atau ujian yang menimpa fisiknya, sakit-sakitan misalnya, atau divonis dokter penyakitnya tidak bisa disembuhkan, atau ujian berupa ekonomi, uangnya habis, atau kehilangan, atau bahkan ujian kehilangan orang yang dicintainya. Lalu dia bersabar kepada Allah. Sungguh itu adalah wujud Allah benar-benar menunjukkan cintanya kepada dirinya. Kalau dia ikhlas, dia ridha, Allah ridha. Dan bisa jadi Allah akan berikan pengganti yang jauh lebih baik daripada yang hilang darinya. Maka tidak ada pilihan lain kecuali mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus menerima. Ketika Allah menguji kita, Allah menimpakan cobaan kepada kita, mau tidak mau harus siap. Karena tidak ada pilihan lain kecuali kita menerimanya. Dan bisa jadi itu adalah wujud atau tanda Allah mengirimkan sinyal cinta kepada hamba-hambanya. Pasti setiap orang akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar keimanannya. Semakin tinggi imannya, maka ujiannya semakin berat. Semakin lemah imannya, ujiannya semakin ringan. Kalau disuruh milih yang mana kira-kira? Yang ringan atau yang berat? Ada konsekuensinya. Semakin kita meningkatkan keimanan kita, siap-siap. Ujian yang akan datang kepada kita ini ujian yang nggak main-main, ujian yang berat. Tapi kalau kadar keimanan kita stagnan,
bahkan mungkin cenderung lemah, ya Allah nggak akan menguji kita lebih berat daripada yang lain. Tapi yang luar biasa, sehebat, seberat apapun ujian yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya yang beriman tadi, tidak akan mempengaruhi kadar keimanannya. Bahkan justru akan lebih meningkatkan keimanannya. Ada orang yang ketika diuji oleh Allah, imannya semakin bertambah. Nabi Ayub alaihissalam misalnya, diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, justru kesabaran Nabi Ayub semakin bertambah. Keimanannya semakin meningkat. Maka Nabi Ayub telah berhasil menghadapi cobaan ujian yang Allah timpakan kepadanya. Bukankah Allah benci? Bukankah Allah tidak suka? Justru kecintaan Allah kepada seorang hamba kadang diwujudkan dengan ujian. Sehingga hamba yang diuji tadi semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kalau belum ada ujian atau dulu ketika masih sehat, jarang ke masjid. Ketika masih sehat, jarang menyebut nama Allah. Ketika masih sehat, mungkin lebih sering jalan-jalan, tawaf, sa'i, ya, kalau nggak di ampas, di macam-macam lagi. Begitu dikasih sakit sama Allah, jalan dikit sakit. Jangankan jalan, berdiri saja sakit. Sehingga dia menghabiskan waktunya di rumah. Di rumah itu dia lebih banyak baca Quran, lebih akrab dengan tilawah, lebih sering dia sholat meskipun di atas ranjang. Maka Allah tunjukkan kepadanya bahwa kondisi seperti itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Maka di dalam surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal insanu idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizquhu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan." Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada orang yang menyangka dimuliakan hidupnya, dilapangkan rizkinya, termasuk diberikan kesehatan, dicukupi fasilitas dunianya, dia mengatakan Tuhanku memuliakan. Sebaliknya, ketika dikurangi rizkinya, disempitkan hidupnya, diambil kesehatannya, diuji keluarganya, diuji statusnya, maka dia mengatakan Tuhanku membenci. Kalla, padahal tidak, kata Allah. Bisa jadi sebaliknya. Orang yang dicukupi kebutuhannya oleh Allah justru dihinakan. Sedangkan orang yang disempitkan rizkinya, diambil kenikmatan hidupnya, dialah orang yang dimuliakan. Maka pandangan manusia beda dengan pandangan Allah. Sesuatu yang dianggap buruk menurut kita, bisa jadi itulah yang terbaik menurut Allah. Begitu pula sebaliknya. Maka pola pikir kita bukan apa menurut kita, tapi apa menurut Allah. Orang yang diuji oleh Allah, yang tadinya punya segala-galanya, kemudian hilang tidak tersisa, bukan berarti Allah membencinya. Orang yang tidak sehat walafiat, tapi kemudian jatuh sakit, bahkan mengidap penyakit yang kita menganggap jijik, seolah-olah Allah murka kepadanya, seolah-olah Allah benci kepadanya. Justru sebaliknya, bisa jadi dialah orang yang lebih dan paling disayang oleh Allah. Jadi tidak bisa kita samakan penilaian Allah dengan penilaian manusia. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita nilai, yang bisa kita jadikan saksi itu apa? Keikhlasan, kesabaran, dan sikap pasrah yang ada pada dirinya. Kalau dia dengan sakit itu semakin pasrah, dengan sakit itu semakin ridho, dengan sakit itu dia semakin sabar, itulah keberhasilan dia dalam menghadapi ujian. Begitu pula sebaliknya, makin banyak uangnya, makin pelit, makin sibuk, tidak pernah hadir di majelis ilmu,
makin menjauh dari tetangga kanan kirinya. Udah lupa doa sholat duha. Padahal dulu hafal. Tiap hari Allahumma inna duha duhauka. Tiap rakaat bahkan tiap salam Allahumma inna duha duhauka. Sekarang lupa. Kenapa lupa? Udah lupa dengan sholat duha. Termasuk lupa dengan doa duha. Karena sudah lama meninggalkan sholat duha. Ada yang seperti itu. Walaupun dia bergelimang harta, tapi harta itu adalah musibah bagi. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari sifat yang keempat ini. Yang terakhir, yang kelima. Orang itu kalau dicintai oleh Allah, bahkan Allah semakin sayang kepadanya. Yang kelima, Allah akan berikan hidayah sesaat sebelum kematiannya. Detik-detik sebelum meninggal dunia, dia jadi baik, jadi solihah, jadi alim. Bahkan aura ketaatan itu tampak dari wajahnya. Padahal dulu masa lalunya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rusaknya nggak ketulungan. Tapi bahasan mendekati ajal dia semakin baik. Dia totalitas hijrah. Dia tinggalkan semua masa lalunya, masa kelamnya. Kemudian dia berubah. Tutur katanya berubah. Sampai teman-temannya heran loh. Ini beneran kamu ini? Iya saya. Kok tumben? Malah tumben. Ada orang yang memang diberi hidayah oleh Allah. Diberi petunjuk oleh Allah. Bukan sejak dari kecil. Bukan ketika dia masih remaja. Tapi sesaat sebelum kematiannya. Tidak harus menunggu tua. Bahkan ketika masih muda. Sebelum kematiannya dia berubah. Sampai orang lain itu pangling. Tidak menyangka. Tidak membayangkan dia bisa berubah seperti itu. Tapi ternyata ada. Dan sering saya ceritakan kisah-kisah yang nyata. Bagaimana perubahan itu terjadi pada diri seseorang. Bahkan setelah dia berubah. Tidak lama setelah itu. Meninggal dunia. Perubahannya belum lama. Hijrahnya belum lama. Mungkin masih lebih lama kita. Ada yang setahun, 2 tahun. Ada yang beberapa bulan, ada yang beberapa pekan, ada yang beberapa hari, bahkan ada yang baru beberapa menit, beberapa jam. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam, padahal belum sholat, belum puasa, apalagi haji umrah, Allah cabut nyawanya. Meninggal dunia setelah mengucapkan kalimat syahadat. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, ini untuk kita, harus hati-hati, jangan mudah memvonis orang lain yang belum sama seperti kita. Kita yang sudah berubah jadi baik, kadang merasa lebih baik daripada orang lain. Padahal bisa jadi sebaliknya. Orang yang kita anggap, bahkan mungkin kita tuduh nggak bakal masuk surga karena keburukannya, karena kemaksiatannya, menjelang ajalnya Allah bukakan hatinya, Allah kasih hidayah, dia masuk Islam. Atau bahkan mungkin lebih baik daripada kita. Kita yang sudah ngaji, sudah punya banyak hafalan hadis, justru sebaliknya. Na'udzubillah min dzalik. Maka Rasulullah bersabda, Innallaha idza arada bi'abdin khairan ista'malahu. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, maka dia akan menjadikannya beramal sebelum kematiannya. Dijadikannya beramal sebelum kematiannya. Yang tadinya susah, berat, tidak mau diajak beramal, tapi tiba-tiba bukan menunggu diajak, tapi justru dia yang mengajak. Ada kan orang seperti itu? Sering kita kasih broadcastan, undangan kajian, hanya di tidak pernah di replay, tidak pernah dibalas. Kadang nggak di-read, nggak dibaca, malah diblokir. Ada orang yang setiap kita ajak berbuat baik, menolak mentah-mentah. Bahkan menuduh kita pengangguran. Ajak aja yang lain. Saya belum butuh taubat, belum butuh surga, pokoknya macam-macam. Suatu ketika kaget, malah dia yang ngirimi undangan pengajian ke kita dulu.
ini beneran nomor kamu atau jangan-jangan makhluk gaib misalnya. Ternyata Allah sudah ngasih hidayah. Istamalahu, Allah jadikan dia beramal. Maka qala rajulun, salah seorang di antara yang hadir saat itu bertanya, wa kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana cara Allah menjadikan dia beramal, wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, yuwaffiqhu li'amalin salihin qabla al-maut summa yuqbidu ilaihi. Allah akan memberikan taufik kepadanya, diberikan kemudahan, diberikan keringanan untuk bisa memperbanyak melakukan amal soleh sebelum dia mengalami kematian. Dan saat dia melakukan amal soleh, Allah cabut nyawanya. Kita tidak pernah tahu bagaimana akhir kehidupan seseorang. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana akhir kehidupan diri kita. Maka banyak-banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan, tetapkan hati kami di atas jalan agamamu. Karena nggak ada jaminan kita seperti ini. Nggak ada jaminan kita senang ngaji, nggak ada jaminan selama-lamanya kita senang Quran, kecuali hidayah dari Allah. Begitu pula dengan mereka yang kelihatannya jauh dari kebaikan, jauh dari amal soleh, jauh dari ketaatan. Tapi kalau Allah sudah menghendaki berubah, segala-galanya berubah. Dia kadang lebih baik daripada kita. Maka kadang kita iri dengan teman-teman, dengan mereka yang mu'alaf itu. Yang namanya mu'alaf itu kan baru masuk Islam. Tapi kadang pemahaman agama mereka melebihi pemahaman agama kita. Baru saja masuk Islam sehari, sudah hafal surat Al-Kahfi. Kita dari kecil namanya yang hafal, isinya belum juga apa. Benar. Mereka baru saja masuk Islam, belum lama masuk Islam, tapi jadi ustaz. Belum lama dapat hidayah, jadi ustazah. Sudah menjadi jalan hidayah bagi orang lain, mengajak orang lain dalam kebaikan. Followernya banyak, menjadi inspirasi hidayah, inspirasi kebaikan. Kita kadang sibuk untuk diri kita sendiri. Yang penting saya baik, terserah orang lain mau apa. Sehingga keberadaan kita ini mubazir. Mubazir. Tidak memberikan kontribusi, tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Maka mulailah hidup kita ini harus menjadi inspirasi kebaikan bagi orang lain. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, itu bisa menjadi jalan kebaikan, jalan hidayah, petunjuk bagi orang lain. Walaupun kita belum baik, tapi dengan kita belajar, berusaha untuk menjadi baik, dengan cara mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk melakukan kebaikan, Allah akan berikan hidayah kepada kita juga. Allah akan berikan taufik kepada kita. Maka ciri orang yang dicintai oleh Allah yang kelima, semakin bertambah umurnya, semakin bertambah ibadahnya, meningkat amal soleh. Mereka yang dicintai oleh Allah, umur berkurang, ibadah meningkat, ibadah yang bertambah, amal soleh yang meningkat. Sebagaimana harapan kita semua, jumlah nilai ketaatan kita itu bisa diukur. Misalnya kalau kita mau ya, cara yang paling sederhana agar kita semakin dekat dengan Quran, salah satunya adalah berusaha untuk menghafalkannya. Meskipun tidak banyak, walaupun tidak semuanya, tapi ada keinginan, ada kemauan kuat untuk mewujudkannya. Misalnya tiap hari cari saja ayat yang paling pendek. Untuk apa? Dilihat, dibaca, atau dihafalkan? Untuk dihafalkan. Cari ayat yang paling pendek. Sependek-pendeknya ayat, itu terdiri dari minimal satu huruf. Nun, to. Rata-rata 3 ayat, ya, atau 2 ayat, Yasin, Toha. Sependek-pendeknya 1 ayat, tetap terdiri dari minimal 1 huruf atau rata-rata 3 huruf. Cari ayat yang paling pendek atau cari surat yang paling pendek untuk kita hafalkan. Karena ini modal terbesar bagi kita.
Kalau di dalam hati kita ini dipenuhi ayat-ayat Allah, dipenuhi Al-Quran, maka orang yang dalam hatinya ada Quran itu adalah orang yang paling mudah untuk diajak berubah jadi baik. Bahkan kata Nabi, innallaha la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an. Allah tidak akan menyiksa seseorang yang di dalam hatinya terdapat ayat Quran. Terlepas dari mungkin ada yang banyak hafalannya, tapi buruk perangainya, tapi bisa dihitung 1001. Tidak mungkin semuanya. Tetap yang lebih banyak, mayoritas, sebagian besar, orang itu kalau benar menghafalnya, benar dia memahaminya, maka dengan mudah Allah akan berikan taufik kepadanya untuk berubah jadi baik. Maka kembali kepada niat masing-masing. Apa bedanya antara istidraj dengan terkabulnya doa, dengan dimudahkan segala urusannya, ditunaikan hajatnya? Sederhana, sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Disebut istidraj, pengelulu, diujo, itu kalau semua permintaannya dikabulkan, keinginannya dipenuhi, tapi semangat ibadahnya semakin menurun, bahkan berkurang, atau tidak ada sama sekali. Maka itu namanya istidraj. Sebaliknya, kalau ibadahnya semakin meningkat, tidak hanya yang wajib, bahkan yang sunnah, dia bisa menikmati ibadahnya. Doanya dikabulkan oleh Allah, keinginannya dipenuhi oleh Allah, maka itu namanya cinta. Bisa dibedakan ya. Dan itu berlaku bukan hanya untuk orang lain, termasuk untuk diri kita sendiri. Kadang kita harus muhasabah, kita harus introspeksi. Ya Allah, saya itu sholatnya jarang-jarang. Duha kalau hanya ingat. Baca Quran cuma sedikit. Tapi kok semua keinginan saya Engkau kabulkan. Mau apa saja Engkau penuhi. Sampai detik ini saya masih sehat. Setelah general check up nggak ada bagian tubuh manapun yang sakit. Harusnya kita mikir. Wong sholat kita nggak pakai khusyuk, apa? Ya. Tidak bisa khusyuk, puasa juga jarang-jarang, ngaji Quran sedikit, ingatnya kita ke Allah terbatas, tapi kok urip kepenak gitu, hidupnya kok nyaman. Bisa jadi yang kita alami itulah yang disebut istidraj. Seharusnya orang-orang seperti kita ini kan orang-orang yang ibadahnya maksimal, betul kan? Orang-orang seperti kita yang semua keinginannya dipenuhi, yang semua fasilitasnya Allah cukupi, seharusnya duhanya tidak hanya kalau ingat duha, kalau enggak, tapi paling tidak 12 rakaat. Seharusnya orang seperti kita ini adalah orang yang kalau baca Quran sehari mungkin bisa 3 juz atau bahkan lebih. Seharusnya orang seperti kita ini kalau malam tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Lah kok kita yang jarang qiyamul lail, bahkan mungkin tidak pernah sama sekali. Terakhir qiyamul lail kapan? Lupa ya Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saking lamanya. Ketika ditanya terakhir ayat atau juz berapa yang dibaca, bentar, saya cari tandanya. Gak ketemu. Sampai bukan tandanya, Qur'annya yang dicari gak ketemu. Saking lamanya dia tidak baca Quran. Terakhir sedekah kapan? Ya setahun yang lalu mungkin. Tapi kok hidup kita kepenak, kita dalam keadaan sehat, anak-anak kita sehat-sehat, keluarga masih jangkep, komplit, makanan juga berlimpah. Bisa jadi yang kita saat ini alami itu adalah istidraj. Kita sedang dilulu sama Allah, diujo sama Allah. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Bisa jadi semua itu akan Allah cabut seketika, diambil saat itu juga tanpa pernah kita bayangkan sebelumnya. Na'udzubillahi min. Pertanyaan yang kedua, seandainya kita hanya menghafalkan artinya saja, boleh tidak? Maksudnya menghafalkan artinya apa ini?
menghafalkan artinya Quran. Kalau menghafalkan artinya Quran saja bisa, apalagi ayatnya. Seharusnya lebih bisa. Seharusnya sangat bisa. Hanya saja, nah ini perlu saya sampaikan, Al-Quran itu memang tidak akan pernah berubah. Bahasa yang digunakan bahasa Arab. Yang kita baca dalam salat, di luar salat, ya bahasa Arab. Maka tidak ada cara lain untuk bisa membacanya kecuali dengan belajar. Jangan takut, jangan malu, jangan khawatir, belajar. Wah, kalau saya bareng-bareng nanti saya dibully. Ya nggak usah bareng-bareng, sendiri saja. Janjian sama ustadz, janjian sama ustazah untuk mengajari Quran. Nggak lama kok, sebulan mungkin kurang, sudah bisa baca Quran. Sehingga yang dibaca jangan hanya terjemahannya, meskipun itu bagus sekali. Tapi meskipun yang kita baca terjemahan, kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala. Yang dapat pahala itu yang kita baca ayat-ayatnya, setiap hurufnya berpahala. Bahkan kalau bisa duanya, ayatnya juga, terjemahannya juga. Itu ya. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara istiqomah dalam beribadah atau beramal soleh? Karena Allah membolak-balikkan hati. Cara istiqomah itu kalau jadi judul kajian bisa 3 jam lagi itu. Paling tidak, untuk bisa istiqomah ada 3 syarat. Yang pertama, dalami ilmunya dulu, ketahui ilmunya. Baca ayat hadis tentang keutamaan ibadah, keutamaan amal soleh, keutamaan istiqomah. Kalau kita sudah tahu ilmunya, maka apapun yang terjadi tidak akan mempengaruhi keistiqomahan kita. Orang itu kalau tahu ilmunya, bagaimanapun keadaannya, tidak akan mempengaruhi keistiqomahannya. Kemudian yang kedua, jaga hati, ikhlaskan seikhlas mungkin. Perbuatan yang kita lakukan itu hanya lillah, hanya karena Allah. Ciri orang yang ikhlas itu adalah orang yang tidak berubah, mau dipuji atau bahkan dibully, gak ada perubahan. Dan yang terakhir, yang ketiga, cari komunitas, cari sahabat, cari teman yang sefrekuensi. Kalau kita ingin istiqomah misalnya menghafal Quran, ya udah, nyari temannya yang sama-sama punya keinginan ngapal Quran. Nah, temannya kok nggak ada yang tertarik dengan ngapal Quran, pasti dibully kita. Nggak usah ngapal lah, saya aja nggak bakat. Pasti akan berusaha untuk melemahkan kita. Jadi berubah frekuensinya. Kalau tiga-tiganya sudah kita miliki, insya Allah kita bisa istiqomah. Dan yang paling penting, perbanyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas jalan agama. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz Solih. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, silahkan. Sering kita mengatakan mencari ridho Allah, tapi bagaimana cara atau ikhtiar kita agar kita bisa selalu ridho dengan ketentuan Allah dalam kondisi apapun? Luar biasa. Bagaimana caranya agar kita selalu mendapatkan ridhonya Allah? Pertama, pagi, sore, atau pagi petang, ikrarkan dengan lisan kita. Dalam Al-Ma'surat, doa pagi petang itu ada, dianjurkan Rasulullah untuk dibaca. Apa bacanya? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Itu pertama, langkah kita untuk mendapatkan ridho Allah, kita berusaha untuk ridho atas ketetapannya. Raditu billahi rabbah, ya Allah aku ridho, engkau Tuhanku. Wa bil islami dinah, aku ridho sebagai seorang muslim. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, aku ridho Nabi Muhammad jadi rasul. Sehingga kita laksanakan ajaran Islamnya, kita tunaikan perintah nabinya, teladani akhlaknya. Sudah Ustaz, baca pagi petang. Yang kedua, agar kita ridho ketetapan Allah, ridho akan apa yang telah Allah berikan kepada kita, kita harus membayangkan
bahwa kita ini hanya seorang hamba. Hamba itu kan pelayan. Maka pahami status kita di dunia ini bukan raja, bukan ratu, bukan bos, tapi hamba. Yang namanya hamba itu manut, disuruh suruh manut. Sama siapa? Majikan. Kalau ada misalnya, jangankan hamba sahaya, pembantu saja, kok ngeyelan, selalu menolak permintaan majikan, mau disuruh apa saja manut. Sami'na wa ata'na. Itu yang kedua. Semakin kita mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada kita dan tidak pernah menolak perintahnya, maka Allah semakin ridho kepada kita. Sama dengan kita sebagai seorang hamba. Kalau kita masih sering menunda-nunda perintah panggilannya, maka susah bagi kita untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi yang kedua tadi apa? Taati, laksanakan semua perintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Pak Ustadz diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Semoga tim MDS juga diberikan keberkahan, amin. Didoain ini ibu-ibu ya, panitia, mudah-mudahan diberikan keberkahan. Izin bertanya Pak Ustadz, silahkan. Setelah 40 tahun Allah memberikan tanda sayangnya kepada saya dengan memberikan beberapa ujian, badai, tantangan dalam hidup saya. Alhamdulillah, atas pertolongan Allah, saya berhasil melewatinya. Luar biasa. Menginspirasi. Siapapun yang diuji oleh Allah, pasti akan merasakan bahwa Allah benar-benar sayang kepadanya. Dan baru mengetahui apa hikmah di balik semua itu. Saat ini, ujian tersebut mereda. Dan saya sedang menikmati fase lain, yaitu mensyukuri nikmat hidup. Tetapi saya jadi jarang banget sholat tahajud. Yang saya tahu merupakan ciri orang soleh yang disayang Allah. Biasanya memang begitu. Ini bukan hanya satu orang yang bertanya, tapi mewakili jamaah. Betul kan? Ketika diuji oleh Allah, tahajudnya bahkan semalam suntuk, doanya lama, baca Quran, dekat sama Allah. Begitu ujiannya diambil oleh Allah, mulai menjauhi Allah. Diam-diam kita menjauhi Allah. Diam-diam kita meninggalkan masjid. Diam-diam kita berpisah dengan Quran. Diam-diam kita tidak lagi seperti dulu. Akhirnya, sekarang karena saya sedang diberikan kelebihan rezeki, saya memprioritaskan untuk memberikan sedekah. Nah, ini bagus nih. Bagaimana sekarang saya menumbuhkan lagi motivasi kuat untuk kembali rajin sholat tahajud di dalam fase hidup yang sudah tenang. Ternyata dalam kondisi tenang ini yang kita alami, ternyata lebih susah di fase ini daripada ketika kita berada pada fase masalah. Inti pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa istiqomah sholat tahajud dalam fase-fase apapun, terutama fase menyenangkan, fase penuh dengan kenikmatan. Nabi mengatakan, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus shalihin qablakum. Laksanakan sholat malam, dirikan qiyamul lail, karena qiyamul lail, sholat malam itu adalah kebiasaan, karakter, kepribadian orang-orang soleh sebelum kalian. Tahajud. Untuk bisa tahajud, rajin tahajud, maka tidak bisa dilihat dari setting alarmnya jam berapa, melainkan pertama dari makanan yang kita makan dulu. Saya tadi makan gudeg, makan rawon, bukan itu. Makanan yang dimakan bukan jenis makanan menunya apa, tapi kehalalan, kesyubhatan, atau bahkan ada yang haram di situ. Maka ini penghalang utama dari sholat tahajud. Suatu ketika, ada salah seorang sahabat datang kepada Hasan al-Basri. Sahabat ini mengatakan, wahai Hasan al-Basri, Hasan al-Basri itu ulama besar. Katanya, orang yang bermaksiat itu akan diazab oleh Allah. Buktinya saya masih adem ayem seperti ini. Saya masih sehat, uang saya masih banyak, kata dia. Lalu Hasan al-Basri balik bertanya, apakah tadi malam kamu sholat tahajud?
Dia menjawab tidak. Mendengar hal itu Hasan al-Basri kemudian mengatakan, itulah azab yang sebenarnya. Azab bagi pelaku maksiat itu bukan ditimpakan bencana, melainkan diambil kenikmatan qiyamul lailnya. Maka bisa jadi yang pertama, evaluasi kita, introspeksi. Jangan-jangan ada sesuatu yang haram yang masuk dalam tubuh kita. Meskipun sudah pasang alarm, sudah kasih tulisan, tempelkan ke keningnya, tolong nanti malam saya dibangunkan. Nggak ada yang membangunkan. Atau bahkan dia sudah dibangunkan, tapi nggak bangun. Tidak kuat membuka mata, tidak kuat dia bangkit dari ranjangnya. Seolah-olah begitu kuat cengkraman dosa-dosa masa lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin bisa tahajud, padahal tadi sudah jelas nih makanannya halal, berkah, tapi kok belum juga tahajud. Yang kedua, cek dulu tidurnya jam berapa. Nah, main HP sampai jam 1 malam baru tidur, nggak mungkin bisa tahajud. Tapi bisa disiasati, bisa disiasati. Sebelum tidur, usahakan sholat witir terlebih dahulu. Bagi yang takut kelewatan, takut tidak bisa bangun malam, usahakan sholat witir sebelum tidur. Yang ketiga, kalau kita ingin bisa sholat tahajud, tidur siang, meskipun sebentar. Qailulah namanya. Ya. Kata Nabi, qilu fa inna syaitana la taqilu. Tidur sianglah kalian, karena sesungguhnya setan itu tidak tidur siang. Berarti yang nggak tidur siang, kata Nabi, setan itu tidak tidur siang. Maka tidur sianglah kalian. Bukan tidur siang sesiangan, bukan. Namanya qailulah. Tidur sebentar di waktu siang. Karena tidur siang itu dapat memudahkan seseorang untuk bisa bangun malam. Saya sudah tidur siang, Ustadz. Bahkan sudah siap untuk qiyamul lail, tapi belum juga bangun. Yang keempat nih, berwudu sebelum tidur. Ini, berwudu sebelum tidur. Sebelum tidur, setelah berwudu, baca doa-doa, ayat kursi misalnya, atau al-mu'awwidhatain, al-falaq, an-nas. Dan yang ketiga, jangan tinggalkan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dari mulai amanar rasulu sampai wangsurna alal qaumil kafirin. Kata Nabi, siapa yang membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah di waktu malam, maka Allah mencukupinya, termasuk memudahkan dirinya bangun di waktu malam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa qiyamul lail. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan. Yang punya hutang Allah lunasi hutang-hutangnya, Allah tunaikan dan Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah berkahi umur kita, Allah berkahi harta kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi sisa-sisa umur kita, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علوما نافعة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.